Di contoh 1, 2, 3 tadi kita menjelaskan mengenai karyawan ya yang fixed income. Nah, bagaimana dengan variable income? Variable income ini yang pengusaha ya. Oke, contoh keempat. Ambil namanya Bapak Rudi deh gitu ya. Bapak Rudi. Ini selaku pengusaha. Kalau tadi kan Bu Susi ya selaku karyawan. Bapak Rudi sebagai pengusaha ini dia punya 5 gerai. Taruhlah gitu ya, yang simple saja pengusaha kecil. Ada gerai A, itu jualan minuman boba. Gitu. Lalu gerai B, apa ya, jualan HP. Ya. Atau mobile phone, atau HP gitu ya. Lalu gerai C, dia jualan kopi. Ya, punya coffee shop gitu ya. Atau coffee shop. Gerai D, dia jualan baju atau fashion ya. Lalu gerai E, dia jualan makanan ya, bebek goreng. Keuntungan dari 5 gerai ini yang tadi saya sempat jelaskan bahwa untuk variable income ini bisa naik turun ya penghasilannya begitu untuk masing-masing gerai. Misalkan nih bulan Januari hingga Maret, nah, rata-rata keuntungannya itu rata-rata profit ya atau keuntungan atau laba ya. Ini biar teman-teman familiar dengan istilah-istilahnya ya. Itu 30%. Lalu di bulan April hingga Agustus, rata-rata keuntungannya misalkan 45%. Lalu di bulan September Desember, September hingga Desember itu rata-rata profitnya 55%. Dari sini ya, Pak Rudi ini ketika keuntungan rata-rata 30%, dia akan menyisihkan dana untuk saham ya. Dana untuk saham ya, itu sebanyak 10%. Jadi dari untung 30% dia sisihkan 10% untuk saham. Ketika dia untung 45% rata-ratanya, dia akan sisihkan sebesar 15%. Jadi untuk pengusaha-pengusaha, teman-teman pengusaha bisa sebagai ide ya untuk seperti ini. Ketika 55% profitnya dia akan sisihkan 20% dari profit itu untuk saham. Jadi ini merupakan contoh untuk pengusaha ya yang variable income seperti itu. Semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman ya ketika untuk menentukan berapa dana untuk saham yang bisa kita sisihkan ya. Di contoh kelima ini kita akan memberikan gambaran mengenai uncertain income ya. Uncertain income ini yang tadi kita kasih contoh kontraktor pembangunan rumah ya. Oke, uncertain income. Karena penghasilannya berdasarkan project atau tender ya. Ini ke proyek atau tender. Kalau nggak ada proyek atau tender ya nggak dapat duit begitu ya
gampangannya seperti itu. Saya pakai nama siapa ya, sebentar, Pak Andre deh gitu. Pak Andre ini kontraktor bangunan, dia lagi menggarap pembangunan rumah dengan harga jual kisaran di bawah 1 M ya, di mana ada bulan-bulan di mana Pak Andre ini sepi job, tapi ada juga di mana periode Pak Andre ini rame job. Misalkan kalau musim hujan gitu ya, eh, developer rumah itu menunda untuk memberikan order pembangunan rumah ke Pak Andre gitu. Tapi kalau di bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret kan sepi tuh. Tapi kalau di bulan April hingga Oktober rame tuh. Dia akan mendapatkan kontrak pengerjaan pembangunan rumah. Misal ya, Pak Andre itu bisa mendapatkan net ya, net penghasilan itu sebesar 600 juta ya, untuk pengerjaan pembangunan rumah ya, di bulan April hingga Oktober. Pokoknya dia selama bulan ini dia dapat 600 juta. Di sini Pak Andre ini komitmen gitu. Oke, saya akan sisihkan 50% dari penghasilan saya itu ya, untuk saham. Gitu, untuk investasi di saham. Ya. Invest di saham. Artinya dana yang untuk invest di saham ini adalah 300 juta setengahnya ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Andre? 300 juta itu kan angka yang besar ya, relatif besar lah gitu. Dia bisa bagi ini menjadi 12 bulan. 300 juta dibagi 12 bulan. Karena kan dia uncertain ya, kita setahunkan saja gitu, bagi 12 bulan. Artinya 25 juta per bulan. Loh Pak, kenapa nggak lamsam aja lah? Wong dia terima penghasilan itu tergantung project atau tender. Nah, kita jelaskan ya strateginya. Selain di saham, kita bisa juga manfaatkan deposito. Ya, ini kombinasi antara saham dan deposito. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga ya. Misalkan ini saya sebut bulan. Terus ini saham. Ini kombinasi ya, investasi kombinasi. Ini ada deposito. Di bulan pertama atau Januari misalkan gitu ya, dia cuma beli saham 25 juta dananya. Loh, masih ada sisa dong Pak, 275 juta. Betul, depositoin aja dulu. Di bulan kedua, ya kan, deposito cair tuh ya. Dia tambah lagi 25 juta. Jadi 50 juta di saham. Depositonya berkurang dong, karena kan diambil 25 juta. Bulan ketiga, gitu ya, ditambah lagi 25 juta, 75 juta di sini. Ini berkurang dong depositonya, 225 juta. Di bulan keempat, gitu ya, ditambah lagi 25 juta, 100 juta. Ini berkurang jadi 200 juta. Jadi tetap ya, 300 juta. Tambah lagi 125 juta. Ini berkurang jadi 175 juta. Bulan ke-6 tambah lagi 150 juta. Sini tambah 25 juta jadi 150 juta, maksudnya gitu ya. Ini 150 juta. Bulan ke-7 terus lakukan begini. Ini Pak Andre-nya. Bulan ke-8 tambah lagi 25 juta. Sisa 100 juta di deposito. 9 ya. 225. Ini sisa 75 juta di deposito. Bulan ke-10 ya. Ini 250 juta. Di sininya sisa 50 juta. Bulan ke-11 di sininya 275 juta. Di sininya 25 juta.
tinggal dikit nih depositonya, full ya, 300 juta di saham, depositonya 0. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Bapak Ibu, di sini 300 juta ya, tetap jumlahnya 300 ya, sampai sini ya, dan akhirnya juga 300 juta, cuman komposisinya yang berbeda. Ini strategi yang bisa dilakukan oleh teman-teman, Bapak Ibu yang punya penghasilan berdasarkan proyek atau tender. Begitu ya, bisa menggunakan model seperti ini. Kalau bunga deposito itu kan sekarang 5% ya. Kalau dulu mungkin bisa 8% gitu, tapi karena Covid turun ya bunga deposito begitu. Bisa 4%, 3% seperti itu. Nah, di sini kalau kondisi normal ya strategi ini bisa digunakan begitu. Jadi bertahap pembelian sahamnya, tapi misalkan kalau cuma bulan pertama 25 juta, terus 275 juta ngapain, disimpan aja tuh di rekening tabungan, juga ngapain rekening tabungan, eh, bunga tabungan berapa sih 1 tahun, kecil banget kan. Nah, makanya kita simpan di deposito seperti itu. Apakah bisa Pak ini dimasukin ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap? Silahkan. Tetapi di case yang ini kita simple saja, kita pakai kombinasi antara saham dengan deposito. Oke, semoga clear ya.